Bayangkan malam Hong Kong tahun 1982. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Suara air menutupi segala jeritan. Lampu neon berkedip samar di balik tirai hujan. Kamu sendirian di trotoar basah, jantung berdegup kencang mencari taksi. Mobil kuning muncul dari kegelapan, berhenti tepat di depanmu. Sopirnya membuka pintu pelan. Senyum tipis di wajahnya. Kamu masuk. Pintu tertutup. Dan saat itu juga, kamu tidak tahu bahwa kamu sudah masuk ke dalam jebakan yang tidak akan pernah terbuka lagi. Hai, berjumpa lagi dengan True Story. Kali ini kita akan membahas kisah Lam Kor Wan, The Jars Murderer, Rainy Night Butcher. Pembunuh berantai yang membuat Hong Kong tahun 80-an tak pernah tidur nyenyak lagi setiap malam hujan. Tapi sebelum kita masuk ke malam-malam gelap itu, kita harus kembali ke awal. Karena monster tidak lahir dewasa. Ia dibentuk sejak kecil, pelan-pelan, dalam kegelapan yang tak terlihat. Lam Kor Wan lahir tahun 1955 di Malaysia. Keluarganya miskin. Ayahnya poligami, punya 3 istri dan total 10 anak. Lam adalah anak sulung dari istri pertama, yaitu Ibu Lam, wanita yang namanya tidak pernah disebut secara publik, tapi selalu ada di latar belakang kehidupan Lam. Ibu Lam hidup bersama ayahnya di Malaysia. Dan saat Lam kecil, ia menyaksikan segala kekerasan yang dilakukan suaminya terhadap anak sulungnya. Ayah Lam sering memukul Lam sampai pingsan, mengusirnya dari rumah, dan memaki habis-habisan. Tetangga di Malaysia ingat betul, Lam kecil sering menangis sendirian di luar rumah, badannya penuh memar. Ibu Lam tidak pernah ikut memukul anaknya, tapi ia juga tidak banyak melindungi Lam, mungkin karena budaya keluarga tradisional Cina saat itu, di mana istri sering tunduk pada suami. Ia lebih pasif, diam, dan membiarkan kekerasan berlangsung. Mata Lam mulai kosong sejak saat itu, seperti orang yang sudah mati dari dalam. Sekitar umur 7-8 tahun, 1962-1963, keluarganya pindah ke Hong Kong. Ayahnya kerja di Brunei, lalu bawa seluruh keluarga, termasuk Ibu Lam, ke Kwun Tong. Di sini kekerasan fisik dari ayahnya berhenti, tapi luka batin Lam tetap ada. Ibu Lam tetap tinggal bersama mereka, mengurus rumah tangga seperti biasa. Lam masuk sekolah dasar negeri di Hong Kong. Awalnya ia pintar sekali. Nilainya sering masuk 10 besar kelas. Tapi semuanya berubah saat ayahnya buka toko motor di Hong Ning Road, Kwun Tong, tahun 1970, Lam berumur sekitar 15 tahun. Ayahnya memaksa Lam bantu di toko setiap sore setelah sekolah. Kalau nilai jelek atau bantu toko kurang maksimal, ayahnya marah besar, memaki, mengusir dari rumah, bahkan mengancam. Ibu Lam ada di rumah, tapi seperti biasa, ia tidak banyak bicara atau campur tangan. Lam mulai kesepian di sekolah. Ia susah berteman. Teman sekelas ingat, Lam selalu duduk sendirian di pojok. Dia lebih suka main set catur elektronik daripada ikut main bola atau ngobrol sama orang lain. Tetangga di kampung Kwun Tong juga ingat perilaku aneh Lam remaja. Ia suka ngintip anak perempuan dari balik jendela rumah tetangga. Kadang ia ambil boneka anak tetangga, potong-potong rambutnya pakai gunting kecil, lalu simpan di kotak rahasia di bawah tempat tidur. Tetangga pikir cuma nakal biasa, tapi mereka bilang mata Lam selalu kosong, seperti orang yang tidak punya emosi. Tidak ada yang curiga lebih jauh, termasuk ibunya yang sibuk mengurus rumah tangga besar. Setelah lulus sekolah menengah, sekitar umur 17-18 tahun, Lam kerja full-time di toko motor ayahnya. Kemudian jadi magang tukang AC di kerabat keluarga. Di sini obsesinya mulai terlihat lebih jelas. Ia mulai punya minat aneh terhadap tubuh wanita, mengumpulkan foto-foto ilegal perempuan, tapi masih tersembunyi. Ia tidak pernah bergaul dengan lawan jenis. Sampai umur 27 tahun, ia belum pernah punya pacar atau kekasih sama sekali. South China Morning Post menulis tegas, Lam had never had a girlfriend. Ia hidup sangat terisolasi secara emosional. Tinggal di apartemen keluarga kecil di Kwai Chow Street, Tu Kwa Wan, bersama orang tua dan adik laki-lakinya. Ibu Lam masih ada di sana, mengurus rumah seperti biasa, tapi tidak pernah tahu rahasia gelap anak sulungnya. Mereka berbagi satu kamar tidur sempit. Lam tidur di tempat tidur bawah, adiknya di atas. Keluarganya, termasuk Ibu Lam, tidak pernah curiga bahwa di kamar itu, saat siang hari rumah sepi, ia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Lam gagal masuk sekolah kedokteran, impian terbesarnya. Ia sangat ingin menjadi dokter bedah.
Ia ingin tahu rasanya memotong tubuh manusia yang masih bernapas. Obsesi itu tumbuh pelan-pelan sejak remaja, dari potong rambut boneka, ngintip perempuan, sampai mimpi memegang pisau bedah. Dan pada tahun 1982, di usia 27 tahun, obsesi itu akhirnya meledak. Lam mulai kerja sebagai sopir taksi malam, shift yang cocok dengan sifat pendiam dan kesendiriannya. Setiap malam hujan, ia mengemudikan mobil kuningnya, mengintai wanita muda yang sendirian. Dan malam itu akhirnya tiba. Tapi sebelum kita lihat apa yang terjadi di malam-malam gelap itu, kita harus ingat, monster ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk dari pukulan ayahnya, kesepian remajanya, dan kegelapan yang sudah bersemayam sejak kecil, di rumah yang sama dengan ibunya yang selalu diam. Dan malam itu akhirnya tiba. Malam hujan deras di Hong Kong tahun 1982. Lam Korwan mengemudikan taksi kuningnya pelan-pelan, mata kosongnya mengintai di antara kerumunan. Ia sudah menunggu. Dan mangsa pertamanya sudah mendekat. Semuanya bermula pada tanggal 3 Februari 1982. Chen Funglan, gadis 22 tahun yang tinggal di Kuntong, menjalani malam seperti biasa. Ia bekerja sebagai penari klub malam di salah satu klub di kawasan Tsim Sha Tsui, area yang penuh lampu neon dan musik samar. Setelah shift malamnya selesai, seperti rutinitas sehari-hari, Chen berbincang sebentar dengan teman-teman seprofesinya. Mereka tertawa pelan, minum sedikit, cerita tentang pelanggan malam itu. Tidak lama kemudian, Chen bergegas untuk pulang. Ia keluar dari klub, hujan deras sudah mengguyur jalanan. Dengan jaket basah dan langkah cepat, ia mencari taksi untuk kembali ke rumahnya di Kuntong. Lam Korwan melihatnya dari dalam taksi kuningnya. Ia mengangguk pelan saat Chen membuka pintu belakang. Ia naik dan meminta diantar ke Kuntong. Lam mengarahkan mobil ke jalan gelap. Namun di tengah perjalanan, Chen tiba-tiba meminta Lam untuk berbalik arah. Permintaan itu menyulut amarahnya. Terjadi perdebatan sengit di dalam kendaraan. Lam berhenti di tempat sepi. Mengambil kabel listrik dari belakang kursi. Dan mencekiknya hingga tewas. Mayatnya dibawa pulang ke apartemen keluarga di Kwai Chow Street, Tu Kwa Wan. Di kamar tidur yang sama tempat adiknya tidur di atas, ia mulai memotret tubuh korban telanjang dengan kamera Polaroid. Ia mengambil gergaji listrik yang baru dibeli pakai uang dompet korban. Ia memotong-motong tubuh dengan tenang. Organ seksualnya ia simpan dalam kotak plastik berisi arak beras untuk diawetkan. Sisanya dibungkus koran, dibuang ke sungai. Sementara itu, di rumah kecil di Kuntong, orang tua Chen menunggu anaknya yang tak kunjung pulang. Mereka gelisah, mondar-mandir di ruangan sempit, menatap jam dinding yang terus berputar. Akhirnya, pagi harinya mereka memutuskan untuk melapor ke polisi. Polisi yang menerima laporan itu menganggap kasus hilang seperti ini biasa terjadi, terutama bagi pekerja malam yang kadang pulang terlambat atau pergi dengan teman. Mereka menyuruh keluarga menunggu kabar dari Chen, dan berjanji akan mencari. Namun selang beberapa hari kemudian, tubuh Chen ditemukan mengapung di Xing Muen River, Satin. Orang tua Chen dipanggil untuk mengidentifikasi tubuh anaknya. Mendapati tubuh anaknya yang sudah kaku dan membengkak karena air, mereka menangis histeris di tepi sungai. Polisi bergerak cepat, tapi sayangnya karena kurangnya alat bukti dan jejak yang jelas, penyelidikan tertunda. Setelah melakukan pembunuhan pertama, Lam menjalani hari seperti biasa. Setiap malam ia mengarahkan kendaraannya menyusuri jalanan kota yang basah, mencari penumpang yang membutuhkan jasanya untuk diantar ke tujuan mereka. Ia tetap tersenyum ramah saat penumpang naik, bicara seperlunya, dan mengemudi dengan tenang. Tak ada yang curiga. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, obsesinya semakin dalam. Hingga saat malam mengerikan itu tiba lagi. 4 bulan kemudian, 29 Mei 1982, korban kedua, Chen Wan-kit, 31 tahun, kasir toko perdagangan. Ia bekerja shift malam di sebuah toko kecil di kawasan Tsim Sha Tsui atau sekitar Walsung Street. Malam itu, seperti biasa, ia selesai kerja sekitar pukul 5.20 pagi, lelah setelah seharian menghitung uang dan melayani pelanggan. Ia naik taksi Lam Korwan yang lewat di jalan. Ia sendirian, mungkin mengantuk, aroma kopi dari termosnya masih tercium samar di dalam taksi. Lam langsung memborgol tangan korban dengan cepat. Ia mencekiknya dengan kabel listrik, suara tersedak teredam hujan pagi. Mayatnya dibawa pulang ke apartemen keluarga di Kwai Chow Street, Tu Kwa Wan. Lam parkir taksi di gang sempit dekat blok apartemen, jalan sepi jam 5.06 pagi.
Ia menggendong atau menyeret tubuh korban masuk ke blok, melewati satpam malam yang sedang tidur atau tidak perhatian. Di dalam apartemen, ia sembunyikan mayat di bawah sofa ruang tamu dulu, sampai keluarganya, ayah, ibu, adik, berangkat kerja. Setelah rumah sepi, siang hari, ia pindahkan mayat ke kamar tidur, tutup lantai dengan plastik, lalu mutilasi dengan pisau bedah. Payudara dan area intimnya dipotong, disimpan dalam toples berisi formalin. Sisanya dibungkus koran, dimasukkan ke karung beras, dan dibuang malam harinya di lereng Taihang Road dengan taksi lagi. Tetangga tidak melihat apa-apa, jalan sepi, mutilasi dilakukan siang hari saat orang-orang keluar kerja, dan apartemen kecil tapi ventilasi biasa sehingga tidak ada bau mencurigakan. Sementara itu, keluarga Chen Wankit panik karena ia tidak pulang. Mereka lapor hilang ke polisi pagi harinya. Seperti sebelumnya, polisi kembali, menganggap kasus biasa dan menyuruh mereka untuk menunggu. Namun selang beberapa hari, tubuhnya ditemukan di lereng Taihang Road dalam karung beras, terbujur kaku, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah pembunuhan kedua, Lam tidak butuh waktu lama untuk mencari korban selanjutnya. Di malam itu, ia kembali mengendarai taksinya. Di seputaran Kungtong, mengintai calon korban yang sendirian dan kelihatan letih. Hingga pada waktu jam hampir menunjukkan pukul 10 malam, taksinya dihentikan oleh seorang wanita yang akan bernasib malang. Leung Sauan, 29 tahun, bekerja sebagai karyawan kantor administrasi di sebuah perusahaan kecil di kawasan Mongkok atau sekitar Kowon. Ia tinggal di apartemen sewaan sederhana di area Kowon City atau sekitarnya. Hidupnya biasa saja, bekerja shift siang hingga sore, pulang malam, kadang nongkrong sebentar dengan teman setelah kerja. Malam kejadian, 17 Juni 1982 sedih. Malam itu, sama seperti malam-malam sebelumnya, hujan turun sangat deras. Leung baru selesai kerja dan nongkrong sebentar dengan rekan kantor di sebuah kedai makan dekat stasiun MTR. Sekitar pukul 10 malam, ia bergegas pulang sendirian karena hujan semakin deras. Ia naik taksi Lam Korwan yang lewat. Ia duduk di kursi belakang, menyandarkan tubuhnya, mungkin mengantuk atau lelah, aroma parfum ringan masih tercium samar. Lam mengemudi ke jalan gelap. Tidak ada perdebatan panjang seperti korban pertama, Leung mungkin tidak sempat protes. Lam langsung mencekiknya dengan kabel listrik. Tubuhnya meronta sebentar, tapi hujan menelan suara. Napasnya hilang dalam hitungan menit. Lam bawa mayat pulang ke apartemen di Kwai Chow Street seperti biasa. Parkir di gang sempit, gendong tubuh masuk melewati satpam yang tidur. Menyembunyikan di bawah sofa, sampai semua keluarga berangkat kerja. Siang harinya, setelah rumah dalam keadaan sepi, ia kembali melakukan hal yang sama, dengan dua korban sebelumnya, ia mulai memisahkan bagian tubuh korban. Organ dipotong, disimpan di toples formalin. Sisanya dibungkus koran dan dibuang di lereng bukit dan sungai. Sementara itu, di rumah orang tua keluarga Leung, orang tua Leung panik saat ia tidak pulang malam itu. Mereka segera menuju ke kantor polisi keesokan paginya. Seperti yang kita duga, polisi masih belum belajar dari kesalahan sebelumnya, mereka masih menganggap kejadian itu seperti kasus remaja biasa. Mereka berpikiran, Leung setelah pulang kerja, ia menghabiskan waktu bersama teman. Dan terlalu lelah untuk pulang, kemungkinan bermalam di salah satu rumah temanya. Hingga beberapa hari kemudian, polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang penemuan mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Orang tua Leung dipanggil untuk mengidentifikasi mayat anaknya yang sudah tidak berbentuk, seketika histeris dan tangisan memenuhi kamar jenazah tempat mayat Leung ditempatkan. Setelah melakukan 3 pembunuhan hanya berselang beberapa minggu, Lam Korwan kembali merasa haus. Dia kembali mengendarai taksinya, menyusuri jalan-jalan Kuntong yang gelap dan basah oleh hujan malam. Matanya mencari korban berikutnya, dan akhirnya, dia menemukan calon korban keempatnya. Leung Waisum. Leung merupakan korban terakhir Lam, sekaligus korban yang termuda. Dan yang paling tragis dari semua korban sebelumnya. Malam itu, 2 Juli 1982. Hong Kong sedang hujan deras. Di depan Sheraton Hotel, Salisbury Road, Sim Sa Sui. Seorang gadis berusia 17 tahun berdiri sendirian. Namanya Leung Waisum. Siswi Form 5 di St. Andrews School. Baru saja menyelesaikan sekolah menengah dan sedang mempersiapkan HKE. Malam itu,
Ia menghadiri pesta terima kasih kepada guru bersama teman-teman dan para guru. Pesta yang seharusnya penuh tawa dan harapan akan masa depan cerah. Namun malam itu menjadi malam terakhirnya. Sekitar pukul 11 malam. Teman-temannya memastikan ia naik taksi dengan aman. Mereka melihat ia masuk ke dalam taksi kuning. Lalu taksi itu pergi. Namun ia tidak pernah sampai ke rumah. Apartemen keluarganya di Valley Road Estate, Hang Hom, kosong. Keluarga menjadi panik. Mereka mencari di Sim Sasui, menghubungi teman-temannya. Bahkan sekolah melaporkan ketidakhadirannya karena ia tidak mengambil rapor. Polisi menyebarkan laporan orang hilang ke seluruh Hong Kong pada tanggal 5 Agustus 1982. Namun tidak ada hasil. Hingga akhirnya semuanya terungkap. Yang menjemputnya malam itu adalah Lam Korwan, si Rainy Night Butcher. Ia mengaku bahwa ini adalah korban yang paling lama ia habiskan waktu sebelum membunuh. Berjam-jam, dari pukul 11 malam hingga hampir pukul 4 pagi. Mereka berbincang di dalam taksi. Topik pembicaraan meliputi sekolah, masa depan, keluarga, agama, dan jiwa. Lam mengatakan ia merasa terhubung dengan gadis polos ini. Gadis yang tidak seperti korban-korban sebelumnya. Bukan wanita malam, bukan dalam keadaan mabuk, bukan lelah setelah bekerja. Ini adalah anak sekolah biasa. Polos. Penuh mimpi. Namun saat Leung Waisum tertidur, Lam mengambil tangannya, memasang borgol. Lalu dengan dingin mencekiknya menggunakan kabel listrik. Ia membawa mayatnya pulang ke rumah di Tukwawan. Rumah yang ia tempati bersama orang tua dan adiknya. Di sana ia memperkosa mayatnya. Necrophilia. Ini adalah satu-satunya korban yang ia lakukan hal tersebut. Proses mutilasi direkam dalam video berjudul Fourth Operation atau Operation Rainy Night. Ada ratusan foto Polaroid dan selide warna. Saat menyiapkan pencahayaan, lampu jatuh ke paha mayatnya dan menyebabkan luka bakar. Itulah yang membuat teknisi Kodak curiga. Dan akhirnya membuat Lam tertangkap. Tubuh Leung dipotong-potong, dimasukkan ke dalam karung beras, lalu dibuang di lereng Tai Hang Road, Hong Kong Island, dekat lokasi pembuangan korban sebelumnya. Lam mengatakan ia merasa bersalah. Karena Leung bukan target seperti korban-korban sebelumnya. Ia adalah anak sekolah biasa. Ia bahkan menganggap Leung sebagai istri untuk menebus dosanya. Di pengadilan, setiap kali ditanya tentangnya, Lam menangis. Namun sudah terlambat. Leung Waisum sedang berada di puncak masa mudanya. Baru lulus sekolah. Penuh harapan. Namun ia harus mengalami nasib yang sangat kejam. Tragis. Dingin. Tanpa belas kasihan. Keluarga para korban hancur total. Orang tua Chen Funglan, korban pertama, menangis histeris saat mengidentifikasi tubuh anaknya yang membengkak di tepi sungai. Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya memeluk tubuh dingin itu sambil berteriak nama anaknya. Keluarga Chen Wan Kit, korban kedua, juga trauma berat. Mereka lapor hilang dengan harapan anaknya masih hidup, tapi saat tubuh ditemukan dalam karung beras di lereng Tai Hang Road, mereka langsung pingsan di kantor polisi. Orang tua Leung Waisum, korban keempat, yang masih 17 tahun, paling parah, mereka kehilangan anak perempuan satu-satunya yang masih sekolah. Mereka menangis tanpa henti di ruang identifikasi, berulang kali mengucap, "Mengapa anak saya?" dan menolak percaya. Keluarga Leung Sawan juga menutup diri, tidak mau bicara ke media, tapi tetangga bilang mereka tidak pernah sama lagi setelah kehilangan anak gadis yang mandiri itu. Kasus ini membuat seluruh Hong Kong gempar, terutama setelah korban keempat yang masih remaja. Media seperti South China Morning Post dan Hong Kong Standard menulis headline besar, "Rainy Night Butcher Strikes Again, 4 Women's Line and Dismembered." Publik panik, wanita muda takut naik taksi malam hari, banyak yang minta diantar keluarga atau teman. Taksi kuning dianggap berbahaya, beberapa sopir taksi bahkan dihina atau dihindari penumpang. Di area Sim Sasui dan Mongkok, orang-orang mulai bawa semprotan merica atau pisau lipat untuk jaga-jaga. Forum-forum dan obrolan di kedai kopi penuh teori. Sopir taksi psikopat, ada sindikat organ, atau balas dendam dari masa lalu. Polisi mendapat ribuan telepon, tapi kebanyakan hoaks. Kasus ini jadi salah satu yang paling ditakuti di sejarah Hong Kong modern, sampai sekarang masih disebut sebagai salah satu misteri paling mengerikan sebelum era DNA. Setelah korban keempat, Lam semakin berani tapi juga ceroboh. Ia mulai menyimpan lebih banyak bukti di apartemen kecilnya,
ratusan foto Polaroid yang ia simpan di kotak sepatu, rekaman video mutilasi di kaset VHS, dan 4 toples kaca berisi organ yang diletakkan di lemari es bersama makanan sehari-hari. Pada tanggal 17 Agustus 1982, Lam nekat membawa film Polaroid berisi foto mutilasi ke toko Kodak di Simsasui untuk dicuci. Petugas laboratorium melihat gambar payudara terpotong dan organ tubuh yang jelas bukan dari operasi medis. Jantungnya berdegup kencang, ia langsung curiga dan diam-diam melapor polisi. Polisi berpakaian biasa langsung menangkap Lam di depan toko saat ia menunggu film selesai. Lam tidak melawan, ia hanya diam, tanpa ekspresi. Penggerebekan apartemen di Kwai Chow Street dilakukan segera. Mereka menemukan 4 toples kaca berisi organ manusia, payudara, vagina, bahkan jantung yang masih utuh. Ada rekaman video mutilasi. Lam merekam dirinya sendiri saat memotong dengan suara gergaji dan napas tenang. Ratusan foto Polaroid tersebar di kotak dan laci. Bukti tak terbantahkan. Lam mengaku semuanya tanpa ragu. Ia bahkan membantu polisi merekonstruksi kejadian di lokasi pembunuhan dan apartemen, dengan wajah datar seperti boneka, tanpa penyesalan. Persidangan dimulai Maret 1983. Juri 7 orang, semua pria, karena wanita tidak diizinkan jadi juri di kasus sekejam ini. Tanggal 8 April 1983, Lam dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan. Hukuman awal, mati gantung. Tapi karena Hong Kong masih di bawah Inggris, hukuman mati diganti jadi penjara seumur hidup tahun 1984. Sampai sekarang, 2026, ia masih di penjara Shek PIK, Lantau Island. Usia 71 tahun. Apa yang membuat Lam Korwan menjadi seperti ini? Obsesi gagal menjadi dokter? Masa kecil yang penuh kekerasan dari ayahnya? Atau kegelapan yang sudah bersemayam sejak kecil, di rumah yang sama dengan ibunya yang selalu diam? Sampai sekarang, tidak ada jawaban pasti. Kalau kamu naik taksi di malam hujan, ingatlah cerita ini. Siapa tahu sopirnya sedang tersenyum ramah, tapi di baliknya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Gimana menurut kalian? Ada teori lain soal Lam Korwan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan kasus-kasus misterius lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay safe, guys.